Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Pembahasan kita kali ini berjudul tentang rebutan aset pemerintah daerah yang terjadi di Maluku Utara, yang dimana klub sepak bola Maluku United itu sedang mendapatkan masalah baru. Setelah dulu masalahnya dia punya pelatih dan jajaran pelatihnya itu melakukan penarikan pungli terhadap pemainnya. Sekarang manajemen Maluku United juga sedang dipusingkan dengan rebutan aset yang terjadi di sana. Jadi kasusnya tuh begini, ketika Maluku United ingin memperbaiki atau merenovasi Stadion Kieraha di kota Ternate, pada saat itu status kepemilikan aset stadion itu adalah milik Pemkot Ternate. Oleh karena itu sama manajemen dan PT yang menaungi Maluku United itu melakukan renovasi besar-besaran dengan biayanya itu mungkin sudah mencapai puluhan miliar. Tentu namanya merenovasi stadion itu juga perlu biaya besar, apalagi stadion yang harus digunakan untuk Liga 1 standarnya juga sangat berbeda. Kalau tidak memenuhi standar ya otomatis tidak lolos, dan Maluku United harus berkandang di luar daripada kota Ternate atau provinsi Maluku Utara. Masalahnya itu datang ketika stadion ini sudah cantik. Stadion ini sudah diperbaiki oleh Maluku United, sudah cantik, dan tiba-tiba Pemda Halmahera Barat kalau nggak salah atau Halmahera Utara itu langsung mengklaim bahwasanya itu adalah aset mereka. Nah, titik masalahnya di sini. Karena pemerintah kota Ternate tidak bisa menunjukkan legalitas berupa sertifikat kepemilikan stadion tersebut ya sebagai milik daripada Pemkot Ternate itu sendiri. Nah, masalahnya manajemen Maluku United ini sudah keluar uang banyak. Seperti itu. Sudah keluar uang banyak untuk renovasi. Otomatis kalau dikatakan apakah ini rugi, sangat-sangat merugikan secara ekonomi atau secara bisnis. Seharusnya ini bisa jadi investasi jangka panjang bagi sebuah klub yang dimana dia bukan mengambil, lebih tepatnya Maluku United ini merawat atau men-take over sementara atau mengontrak atau menyewa aset pemerintah ini untuk digunakan Maluku United selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya agar Maluku United itu punya stadion atau punya aset sendiri seperti itu. Memang sih dengar-dengar Maluku United itu berencana ingin membangun stadion secara mandiri ya. Kalau memang ini benar-benar terrealisasi, mungkin dialah satu-satunya klub sepak bola di Indonesia yang punya stadion sendiri. Karena sampai detik video ini dibuat, tidak ada satupun klub sepak bola di Indonesia yang punya stadion pribadi milik klub sepak bola. Nggak ada. Semuanya nyewa milik pemerintah daerah. Nah, karena yang kita ketahui, aset, baik itu berupa lapangan, ya kan, tempat latihan atau ground training, itu merupakan modal penting dari sebuah klub sepak bola. Karena dengan aset itu, sebuah klub sepak bola dia bisa menunjang operasionalnya, bisa menunjang akademinya untuk regenerasi setiap pemainnya. Dan di situ juga pemasukan sebuah klub itu bisa didapatkan. Salah satunya walaupun kecil ya. Nah, yang jadi masalahnya saat ini adalah klub Maluku United mau nggak mau jika sengketa antara Pemda Halmahera serta Pemkot Ternate ini tidak berujung selesai atau clear, maka Maluku United akan berencana pindah ke kota Ambon jika ini masalah tidak selesai. Kalau masalah ini selesai, mungkin ini akan menjadi titik balik, bukan titik balik, maksudnya ini akan menjadi masalah yang cukup diselesaikan dengan cukup cepat dan Maluku United tetap berkandang di Stadion Kieraha. Tentu Maluku United masih bisa punya opsi banyak ya, seperti Persipura Jayapura ketika Stadion Mandala Jayapura tidak memenuhi unsur untuk dilakukannya pertandingan, maka pada saat itu Persipura juga main di Tenggarong seperti itu di Kalimantan Timur. Ini bisa menjadi opsi untuk
klub sebesar Maluku United. Apakah dia mau ke Stadion Batakan di Balikpapan, atau Stadion Haji Imbut di Tenggarong, atau stadion apapun itu di luar Pulau Jawa atau di Pulau Jawa sekalipun nggak masalah. Yang jelas selama manajemen Maluku United mampu menyewa stadion itu, ya dia akan menyewa seperti itu. Cuma yang jadi permasalahan adalah secara bisnis ini akan sangat-sangat merugikan ya, walaupun manajemen mau nggak mau ya terima-terima aja gitu kan, karena dia sudah spend uang sangat banyak, puluhan miliar. Dan ingat ya, uang puluhan miliar itu kalau di dalam klub sepak bola Indonesia itu bisa dijadikan modal operasional selama 1 tahun kompetisi. Apakah itu untung? Ya belum tentu gitu kan, karena sepak bola Indonesia ini belum menjadi industri olahraga yang betul-betul menjanjikan seperti liga-liga di Eropa sana, seperti itu. Terlepas dari itu semua, dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pemerintah kita atau manusia Indonesia, di sini saya akan mengoreksi SDM Indonesia ya, ketika mereka mampu membangun sebuah bangunan, akan tetapi mereka tidak mampu untuk merawat. Begitu perawatan dan renovasinya itu diambil alih oleh orang lain atau pihak lain, dan bangunan itu sudah cantik, megah, dan layak untuk dinikmati, maka pemerintah daerah dalam hal ini akan cepat-cepat mengklaim bahwasanya itu adalah milik mereka. Saking sadisnya moral daripada ya pemerintah daerah itu sendiri. Malu sih seharusnya ya, tapi tidak ada sih budaya malu di Indonesia seperti itu ya. Ini buat klub-klub sepak bola Indonesia yang lainnya bisa jadi pelajaran penting bahwa untuk menyewa stadion itu harus jelas hitam di atas putihnya supaya tidak terjadi hal yang sama. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.